Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik, selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu kelas KB GKI Samanhudi 930. Masih ingat Cici Liana? Yuk, Katniss, George, Velin, Giselle, Rafael, James, Jesselyn, Tony, Ebri, Kay, Abby, dan Hans. Kita kebaktian bersama. Oke. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Saat ini, Cici Juli dari rumah mau menyapa secara khusus untuk adik-adik kelas kecil di sekolah minggu jam 7. Cici mau menyapa Lala, Renata, Darren, Darien, Marcelo, Junior, Aldo, Nathan. Cici juga mau ngucapin selamat adik-adik sudah naik kelas. Saat ini adik-adik, meskipun adik-adik di rumah, Cici juga di rumah, meskipun kita nggak bisa sekolah minggu secara langsung, tapi kita mau tetap semangat ya adik-adik, dan juga tetap rajin sekolah minggu. Nanti pada saatnya kita pasti akan sama-sama sekolah minggu di gereja. Jadi adik-adik harus tetap semangat ya. Nanti kalau misalkan adik-adik sudah bisa ke gereja lagi, Cici juga bisa ke gereja lagi, nanti pasti Cici langsung tanya ke adik-adik, siapa yang mau pimpin doa? Dan pasti adik-adik semua angkat tangan ya. Oke, saat ini kita mau sama-sama yuk ibadah sekolah minggu secara online. Tetap semangat ya adik-adik, tetap rajin sekolah minggu. Dadah. Hai Kak Yohanes, apa kabar? Aduh, senang sekali ya kita bertemu kembali. Tapi kita lagi masih nunggu nih. Masih nunggu siapa lagi? Ada 2 lagi yang mau bantuin kita. Iya, mana ya? Biasanya nggak pernah terlambat nih. Hai, apa kabar? Kabar baik, Kak Susan. Hai Kak Yohanes. Hai. Ayo, adik-adik belum kenal. Kalian itu namanya siapa? Ayo perkenalkan diri. Hai, nama saya Suka. Hai, Suka. Hai, Suka. Cita. Hai Cita. Nah, adik-adik, kita berempat akan memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mulai kebaktian anak online GKI Samanhudi. Hari ini adalah hari yang begitu gembira. Hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Ayo Kak Yohanes. Oke, Kak Susan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka.
Kalau di dalam Tuhan kita harus bersuka cita, harus senang terus, mukanya nggak boleh sedih ya adik-adik. Yuk kita berdoa sekarang. Kita buka kebaktian kita dengan berdoa. Ayo tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Yesus. terima kasih. Terima kasih Kalau Engkau kalau Engkau sudah menyertai kami. sudah menyertai kami. Tuhan, Tuhan, saat ini saat ini kami ingin kami ingin beribadah kepadamu. kepadamu. Ajarkan kami Ajarkan kami untuk benar-benar untuk benar-benar memuji namamu memuji namamu dan juga mendengarkan firman-Mu mendengarkan firman-Mu dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Di Yesus dalam nama Tuhan kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang merasa bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita? Saya. Semua merasakan. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah selama liburan kalian berasa bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita? Nah, yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita nari-nari, kita nyanyi lagu Tuhan Allah di tengah kita, Kak Yohanes. Asik. Mari, yuk. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita gede, gede. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede, gede, gede. Gede. Betapa hebatnya, besarnya, tak terhingga. Tak tertandingi, semesta jauh begitu indah. Hidup jadi berarti setelah mengenal kisah. Keselamatanku dan dirinya tak terpisah. Walau ku penuh dosa hina, kasih takkan sirna. Digenggamnya tanganmu, dibimbing dan dibina. Dalam hidupku bersuka sepanjang masaku, memuji namanya dengan segenap rasaku. Gede, besar, besar. Nah, tadi di lagu tersebut dikatakan bahwa Tuhan kita itu besar. Ya, besar karena saking besarnya kita nggak tahu segala sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk Dia lakukan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, kalau adik-adik dipanggil sama mama papa, jawab gak? Jawab dong Kak Susan. Oh, jawab. Soalnya ada juga adik-adik kalau yang dipanggil suka tidak menjawab. Nakal. Iya, ya.
Adik-adik tidak boleh begitu ya. Kalau dipanggil sama orang tua, sama mama papa harus dijawab. Nah, kalau dipanggil sama Tuhan bagaimana? Jawab juga. Oh, jawab juga. Nah, adik-adik yuk kita bangkit berdiri. Adik-adik tahu kan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya? Tahu? Oh, tahu. Yuk kita mulai. Kak, kita nyanyi. Oke. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, ya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik, sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyi Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Cici Indri. Nah, adik-adik pinter-pinter ya, pagi-pagi udah pada semangat loh nyanyinya loh. Gimana? Semangat juga gak untuk dengar firman Tuhan? Semangat ya, pasti ya. Sekarang
Sebelum mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita dulu. Mari kita berdoa. Yuk, tutup matanya dan lipat tangannya. Selamat pagi Tuhan, kami mau berterima kasih kalau pagi ini kami boleh datang untuk memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, juga Cici Indri yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, ada gak yang sudah pernah dengar cerita mengenai si kelinci dan kura-kura? Udah ada yang pernah denger dong ceritanya? Ayo. Nah, kalau penasaran yuk siapin, duduk ya. Terus mulutnya ditutup dulu dan kupingnya dibuka gede-gede. Oke? Nah, ceritanya di dalam hutan Amazon ada seekor kelinci yang terkenal. Terkenal apa si kelinci? Si kelinci itu terkenal larinya cepat dan sombong. Dan ada juga si kura-kura. Si kura-kura ini selalu diejek oleh si kelinci. Kenapa kura-kura diejek sama si kelinci? Karena si kura-kura gak bisa lari kayak kelinci. Jalannya lambat sekali, pelan banget. Bagaimana gak lama? Tentu saja kura-kura lebih lama. Kakinya pendek. Dan apa? Kura-kura punya apa adik-adik? Cangkang. Cangkang kura-kura itu berat loh. Ya. Nah, karena selalu diejek sama si kelinci, si kura-kura jadi jengkel, jadi kesel. Akhirnya si kura-kura yang jengkel itu ngajak si kelinci, ayo kelinci, kita lomba aja, lomba siapa yang paling cepat. Si kelincinya ketawa, hahaha, tentu saja aku yang lebih cepat dari kamu. Sebenarnya si kura-kura tuh gak mau berurusan sama kelinci, tapi dia ingin kasih kelinci pelajaran. Nah, dengan penuh percaya diri si kelinci tentu saja menyetujui tantangan dari kura-kura. Gak mungkin dia kalah dari kura-kura. Kemudian mereka juga sepakat untuk menentukan jalur lomba mereka. Siapa yang duluan sampai di garis finish di atas bukit, itu adalah pemenangnya. Pertandingan keduanya disaksikan oleh hewan-hewan lain. Mereka juga ingin menyaksikan bagaimana si kura-kura yang lamban bisa mengalahkan kelinci yang cepat. Para hewan-hewan lain itu mendukungnya siapa? Si kura-kura, karena mereka gak suka ngelihat si kelinci itu sombong. Nah, seekor kera pun ditunjuk sebagai wasitnya buat mengawasi jalannya pertandingan. Saat perlombaan dimulai, si wasit menghitung 1, 2, go! Si kelinci pun langsung melesat, zoom gitu, cepet banget. Sedangkan si kura-kura jauh tertinggal, baru mau melangkah. Si kelinci udah cepat sekali. Langsung sampai di tengah-tengah arena lomba. Sebentar lagi sampai garis finish. Tapi melihat itu si kura-kura tidak menyerah loh. Dia berusaha sekuat tenaga menambah kecepatannya. Karena si kura-kura masih tertinggal jauh di belakang, si kelinci pun memutuskan, gak seru nih, jauh banget ketinggalan si kura-kura. Aku istirahat dulu. Mumpung bisa istirahat, sembari ngeliatin si kura yang pelan banget jalannya. Nah, ketika duduk istirahat, si kelinci pun tertidur. Tertidur gak tahu berapa lama. Kemudian beberapa saat kemudian, si kelinci pun terbangun. Dia gak tahu udah berapa lama ya aku tidur. Terus dia ngeliat-liat di garis start. Loh, kok gak ada si kura-kuranya? Dia ngeliat
di garis finish dia kaget. Si kura-kura udah sampai, udah finish, dan teman-teman yang lainnya, para hewan lainnya bersorak, "Yeay, kura-kura menang!" Si kelinci pun pulang dengan rasa yang malu. Nah, adik-adik, kita lihat nih si kura-kura. Dia kakinya pendek, jalannya lambat, tidak bisa melompat, dan dia punya cangkang yang berat. Tapi dalam kesusahan itu, si kura-kura tidak menyerah loh. Tidak bertambah malas atau putus asa. Dia tetap berusaha, dan berusaha. Sampai akhirnya dia sampai di garis finish. Hebat ya adik-adik, si kura-kura. Dengan keterbatasannya dia tidak menyerah. Dia bersabar dan berusaha. Nah, ini adalah hal yang sama yang Tuhan ingin ajarkan kepada umat Israel. Adik-adik, pada saat umat Israel itu tinggal di Mesir, mereka dipaksa bekerja sebagai budak oleh Raja Firaun. Budak itu mereka dipaksa bekerja tapi tanpa upah. Mereka itu sangat sengsara dan mereka letih. Mereka mau keluar dari Mesir. Tuhan tahu kesusahan mereka dan penderitaan umat Israel, sehingga dia menyuruh Musa dan Harun untuk menemui Raja Firaun. Musa meminta izin kepada Raja Firaun agar umat Israel diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Memang butuh beberapa hari untuk ke padang gurun. Setelah mendengar permintaan Musa itu, Raja Firaun marah. Dia memerintahkan pengawas umat Israel untuk tidak lagi memberikan atau menyediakan jerami kepada umat Israel. Pada saat itu, umat Israel disuruh bikin batu bata, dan bahan bakunya, salah satu bahan bakunya adalah jerami-jerami. Adik-adik tahu ya jerami ya. Nah, jerami itu dipakai agar batu bata itu lebih kuat daripada tanpa jerami, karena jeraminya berserat. Nah, jerami itu tidak dikasih, tapi tugas buat batu batanya tidak dikurangi. Tetap sama banyaknya. Umat Israel jadi semakin susah karena kerja mereka sekarang bukan hanya membuat batu bata, tapi mereka juga harus meluangkan banyak waktu dan mencari jerami sebelum mereka membuat batu batanya. Umat Israel juga protes, bagaimana kita bisa membuat batu bata yang sama banyaknya apabila bahan bakunya tidak cukup, tidak disediakan. Kami harus meluangkan banyak waktu untuk mencari jerami ini, katanya gitu. Mendengar itu, Firaun bukannya membantu, malah menuduh umat Israel. Kalian males ya? Kan sudah tahu jerami tidak disiapkan sekarang, tidak disediakan lagi untuk kalian. Kalian harus lebih pagi lagi bangun, cari jerami, kemudian bekerja lebih panjang lagi untuk menyelesaikan semua batu bata yang saya minta. Umat Israel pun ngomong ke Musa dan Harun, gara-gara kalian kami jadi dipaksa kerja lebih susah dan lebih banyak dan lebih lama. Musa pun mendengar keluh kesah umat Israel dan dia juga meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan pun mendengarkan doa Musa dan Tuhan mencoba menguatkan hati Musa dan hati umat Israel agar tetap berusaha dan bersabar. Dan Tuhan pun pada saatnya akan menghukum Raja Firaun. Adik-adik, Cici mau nanya, apa kalian pernah atau sedang mengalami kesusahan nggak? Kesusahan kayak apa, Ci? Oke, misalnya pernah nggak kalian dalam situasi kayak si kura-kura pernah diejek teman? Misalnya diejek karena larinya
lama, nilainya nggak sebagus teman lainnya, atau misalnya suaranya nggak sebagus teman lainnya gitu, atau sebentar lagi masuk tahun ajaran baru, kan kita akan belajar online ya adik-adik. Nah, di pelajaran online ini waktu yang disediakan untuk ketemu Miss lebih terbatas, sedangkan bahan pelajarannya banyak. Aduh, bingung gimana caranya kalau misalnya ada soal-soal yang kalian tidak mengerti. Apabila kalian dalam kesusahan, ingat ya adik-adik, kalian tuh tidak sendiri. Ada papa mama, ada Cici Koko bagi yang punya Cici Koko. Ada juga Miss di sekolahan. Kalian bisa kasih tahu ke orang tua kalian, ke Miss di sekolah, kesusahan kalian tuh apa sih susahnya gitu. Dan pasti mereka akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Dan jangan lupa yang paling terutama nih, kita adik-adik, Cici, semuanya kita punya guru loh. Guru yang paling baik. Gak cuma baik, dia pintar dan suka menolong. Apabila kita dalam kesusahan, kita nggak dibiarin sendirian. Siapa? Adik-adik tahu gak? Itu adalah Tuhan. Jadi ingat, kalau kita lagi kesusahan, kita juga jangan lupa untuk berdoa, ya. Oke? Pokoknya harus semangat. Kalau dalam kesusahan, ingat adik-adik, kita harus jangan menyerah, kita harus berusaha, dan kita harus berdoa. Oke? Nah, gitu dong. Nah, sekarang kita juga ada ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini dari Roma. Ayo, adik-adik tahu gak? Roma itu perjanjian baru apa perjanjian lama? Ayo. Udah mesti bisa nih. Tahu ya? Pasti semua tahu. Perjanjian baru. Kitab Roma 12 ayat 12. Oke? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yo, sekali lagi ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Tuh, udah dikasih tahu tuh. Ingat, jangan lupa berdoa ya. Nah, minta bantuan papa atau mama untuk hafalin ayat hafalannya ya. Nah, juga jangan lupa habis ini kita ada aktivitas loh. Jangan lupa dibikin terus dikumpulin, oke? Nah, kita belum selesai. Sebentar lagi kita juga mau mendengar persembahan pujian dari teman-teman kita. Spesial ini, direkam di rumah masing-masing ya. Oke? Kalau gitu kita dengerin dulu persembahan pujiannya dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
Yesus mengalahkan segalanya. Hai. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Indri. Yuk adik-adik, sekarang persiapkanlah persembahan kalian. Ya, ada yang kalau punya celengan, masukkan ke dalam celengan. Atau kalau yang tidak buat celengan, masukkan ke dalam amplop. Nanti pada saat kita bertemu, amplop itu dibawa, dikasihkan ke guru-guru kalian pada saat persembahan. Nah, untuk persembahan ini kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Ayo Kak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Iya betul, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Nah, untuk persembahan kali ini akan dibawakan oleh Suka. Teman-teman, mari kita berdoa. Ikutin juga ya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami semua. Terimalah Tuhan, persembahan ini, untuk dipakai, bagi pelayanan, dimanapun juga, berkati juga, mama papa, yang bekerja, berikan mereka, kesehatan, dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Suka. Sama-sama Kak Susan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dimana Musa diutus menghadap Firaun. Nah, mari kita sudah mau selesai, tapi sebelumnya kita akan nyanyi
satu buah lagu lagi yang dimana lagu ini menyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu diutus ya untuk ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita menjadi anak Tuhan harus bersinar. Nah adik-adik, kita akan nyanyikan lagu Yesus menginginkan daku. Yuk Kak. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi ya adik-adik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah adik-adik, kita tutup dalam doa bahwa kebaktian kita sudah mau selesai. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk firman-Mu untuk firman-Mu yang sudah Kau berikan yang sudah Kau berikan kepada kami. pada kami. Ajarkan kami Tuhan Ajar kami Tuhan untuk boleh untuk boleh menjadi anak-anak menjadi anak-anak yang selalu yang selalu bersinar bersinar dimanapun dimanapun kami berada. kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji terima kasih. Amin. Nah adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan jangan lupa selalu berdoa sama Tuhan. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Sampai jumpa.
teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi